Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita melanjutkan kisah lengkapnya, jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk request konten terbaru. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan kisahnya. Pagi yang cerah, udara segar mengalir lembut di sepanjang jalan desa yang sepi. Kicauan burung terdengar di kejauhan, dan matahari perlahan naik, memberikan sinar hangat yang menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Di salah satu sudut jalan desa, sebuah warung kecil yang sederhana mulai membuka pintunya. Warung itu milik seorang pria bernama Joko, seorang penjual ayam geprek yang sudah cukup terkenal di desa tersebut. Setiap pagi, dia membuka warungnya tepat setelah matahari terbit, memulai rutinitasnya dengan penuh semangat. Dengan tangan cekatan, ia menyiapkan ayam-ayam yang akan digoreng, menyiapkan bumbu sambal yang pedas, dan memastikan segala sesuatunya siap untuk melayani para pembeli yang datang. Walau warungnya kecil, tak jarang terlihat orang-orang berdiri mengantre di depan warung, sabar menunggu giliran untuk membeli ayam geprek khas Joko yang terkenal dengan rasa pedasnya yang menggugah selera. Joko memang sudah menjadi langganan banyak orang di desa itu. Setiap kali dia membuka warung, pelanggan sudah antri menunggu ayam gepreknya. Ayo, makan ayam geprek pedas. Enak banget. Hanya di sini. Joko selalu berteriak menyapa orang yang lewat dengan penuh antusiasme, berharap mereka tertarik untuk mampir. Senyum lebar selalu menghiasi wajahnya, menambah daya tarik warung kecilnya. Bagi Joko, menjalankan warung ayam geprek ini sudah menjadi cara hidupnya. Sejak beberapa tahun lalu, dia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai buruh pabrik dan membuka usaha sendiri. Ide menjual ayam geprek datang begitu saja setelah mendengar cerita tentang betapa enaknya ayam geprek yang sedang populer di kota. Setelah mencobanya sendiri, Joko merasa yakin bahwa dia bisa membuat ayam geprek yang tak kalah enak, bahkan lebih enak dari yang ada di pasar. Namun, ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Di balik kesuksesan warung ayam geprek Joko yang selalu ramai, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Joko dan beberapa orang dekatnya. Rahasia yang kelak akan membawa petaka bagi dirinya. Joko memiliki kebiasaan untuk membeli ayam-ayam yang sudah tidak lagi segar. Ayam yang biasanya sudah mati beberapa hari yang lalu dan bahkan tak layak untuk dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Setiap kali dia pergi ke pasar, dia akan berbicara dengan para pedagang ayam yang menjual ayam-ayam yang tampak sudah tak segar. Murah. Joko, ambil aja. Ayamnya masih bisa dimasak, kok. Kata salah satu pedagang ayam yang sudah lama mengenal Joko. Joko, yang tahu betul bahwa ayam-ayam tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ayam segar, tak ragu untuk membeli ayam-ayam tersebut. Meskipun ia tahu ayam tersebut tak lagi layak konsumsi, rasa lapar akan keuntungan membuatnya mengabaikan hal itu. Yang penting bisa untung. Toh, gak ada yang protes, pikir Joko. Pada awalnya, tidak ada yang curiga. Warung Joko tetap ramai. Ayam gepreknya selalu laris manis, dan pelanggan tetap kembali lagi. Bahkan ada yang menjadi pelanggan tetap. Joko, ayam gepreknya makin enak aja nih. Ada bumbu baru ya? Tanya Dedi, teman dekat Joko yang sering berkunjung ke warungnya. Joko hanya tersenyum lebar. Rahasia? Enggak kok. Cuma sedikit tambahan bumbu aja. Bumbu khas aku. Jawabnya sambil terkikik kecil. Padahal, bumbu khas yang dimaksud Joko adalah bumbu sambal yang pedas itu, yang bisa menutupi rasa ayam yang sudah mulai berbau tidak sedap. Joko tahu betul bahwa sambal pedasnya bisa menutupi aroma ayam yang sudah tidak segar. Yang penting, pelanggan gak tahu. Yang penting laku. Begitu batin Joko setiap kali dia menggunakan ayam-ayam yang sudah tak layak konsumsi. Perasaan tidak nyaman sempat melintas di hatinya. Tetapi rasa takut kehilangan keuntungan lebih besar daripada rasa bersalah yang seharusnya ia rasakan. Pada suatu pagi yang cerah, Joko membuka warungnya lebih awal dari biasanya. Pagi itu terasa berbeda, karena dia merasa sangat lapar setelah semalam belum makan dengan cukup. Ayo, buka warung lebih cepat. Hari ini harus lebih ramai, pikirnya sambil bersiap-siap. Dia kembali menuju pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Kali ini,
Dia berencana membeli lebih banyak ayam, karena semalam pelanggan warungnya cukup banyak dan stok ayamnya habis lebih cepat dari yang dia perkirakan. Ketika Joko tiba di pasar, dia langsung mendatangi pedagang ayam langganannya yang selalu menawarkan ayam dengan harga murah. "Ada apa, Pak? Ada ayam murah lagi?" tanya Joko dengan penuh semangat. Pedagang ayam itu pun mengangguk pelan dan menunjukkan tumpukan ayam yang sudah tampak layu. "Ini ayamnya, Joko. Murah, nih. Bisa kamu olah jadi enak." Joko melihat ayam-ayam itu sekilas. Tampak warnanya agak pucat, dengan kulit yang sedikit keriput. Namun, pikirannya yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan membuatnya mengabaikan tanda-tanda itu. "Bawa saja. Yang penting murah dan banyak. Aku butuh bahan," jawab Joko cepat, tanpa ragu sedikit pun. Sebuah keputusan yang nantinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah membeli ayam-ayam tersebut, Joko kembali ke warungnya dan langsung memulai persiapan. Dia merasa sedikit ragu karena bau ayam yang agak aneh, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Yang penting, bumbunya kuat. Tidak ada yang akan tahu, gumamnya sambil mencuci ayam-ayam tersebut. Ia mulai menyiapkan wajan untuk menggoreng, mempersiapkan sambal cabai yang sangat pedas, dan menyiapkan piring-piring untuk melayani pelanggan yang pasti datang dalam beberapa jam ke depan. Namun, rasa ragu itu semakin menggelayuti pikirannya. Ketika ayam-ayam itu mulai digoreng, ia tercium bau yang sedikit aneh, lebih mirip bau amis yang sudah terlalu lama terpendam. Tapi, sekali lagi, Joko menepis perasaan itu. Gak usah terlalu dipikirin. Yang penting goreng sampai garing dan pedas, pikirnya dengan penuh keyakinan. Tak lama setelah warungnya buka, beberapa pembeli mulai berdatangan. Seperti biasa, mereka tidak segan-segan memesan ayam geprek yang terkenal dengan sambal pedasnya. "Satu ayam geprek, Bang. Pedasnya yang mantap ya," teriak seorang pria yang datang dengan perut lapar. Joko langsung menyiapkan pesanan itu dengan penuh semangat. Namun, dalam hati, dia merasa sedikit risih dengan bau ayam yang terus mengganggu penciumannya. Meski begitu, dia berusaha tidak memikirkannya dan terus melayani pembeli satu persatu. Pembeli yang pertama datang langsung melahap ayam geprek yang disajikan dengan sambal yang menggugah selera itu. "Wah, enak banget. Pedasnya pas," seru pria itu sambil tersenyum. Joko merasa sedikit lega melihat reaksi positif dari pembelinya, tapi di dalam hatinya, rasa tidak nyaman terus mengganggu. Namun, beberapa jam setelah warungnya buka, mulai ada beberapa pembeli yang mengeluhkan rasa ayam geprek yang mereka makan. "Bang, ayamnya kok ada bau aneh ya? Pedasnya sih enak, tapi rasa ayamnya kok aneh?" tanya seorang ibu dengan raut wajah bingung. Joko pun sedikit terkejut, tapi berusaha tetap tersenyum. "Maaf, Bu, mungkin tadi ayamnya agak terlalu lama digoreng. Coba saya buatkan yang baru," jawabnya, meskipun dalam hati, dia merasa semakin gelisah. Ada pembeli lain yang juga melontarkan komentar yang sama. "Bang, ayamnya rasanya aneh banget. Kayak ada yang gak beres," keluh seorang pria sambil menunduk dan meninggalkan meja tanpa menghabiskan makanannya. Meskipun sebagian besar pelanggan masih menikmati makanannya, semakin banyak yang mulai merasa mual dan tidak nyaman. Joko merasa perutnya sendiri sedikit mual, tapi ia menutupinya dengan senyum lebar. Setelah mendengar keluhan beberapa pembeli tentang ayam geprek yang terasa aneh, Joko mulai merasa khawatir. Untuk pertama kalinya sejak membuka warungnya, dia merasakan kegelisahan yang tak biasa. Biasanya, warungnya selalu ramai, dan makanan yang dia jual selalu disukai banyak orang. Bahkan, beberapa pelanggan setia selalu memuji betapa enaknya ayam geprek pedas buatannya. "Mungkin aku hanya overthinking," pikirnya untuk menenangkan diri. Ayam itu memang sudah agak lama, tapi belum sampai busuk juga. Cuma mungkin rasanya yang sedikit berbeda. Dengan keyakinan itu, Joko terus berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, setiap kali dia menggunakan ayam yang sudah tak segar, dia selalu menambah bumbu lebih banyak untuk menyamarkan baunya. Bumbu cabai yang pedas, sambal yang menggigit, dan bumbu rahasia yang selalu dia pakai biasanya cukup ampuh menutupi kekurangan rasa ayam tersebut.
Namun, meski dia berusaha meyakinkan dirinya, kekhawatiran itu terus berkembang. Ketika seorang pelanggan mulai muntah setelah makan ayam geprek, Joko merasa perutnya mulai mual. Apa aku benar-benar bisa terus begini? Kalau sampai ada yang tahu, habislah sudah, pikirnya dengan cemas. Perasaan itu tak bisa dibendung lagi. Dia teringat beberapa minggu lalu ketika dia pertama kali mencoba membeli ayam yang sudah tidak segar dari pasar. Ketika itu, pedagang ayam yang menawarkannya mengatakan bahwa ayam tersebut masih bisa dimasak dan rasanya tidak akan jauh berbeda dari ayam segar. Joko yang saat itu sedang membutuhkan bahan untuk memenuhi pesanan yang banyak, segera setuju tanpa pikir panjang. Waktu itu, dia merasa beruntung bisa membeli ayam dengan harga murah dan memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia semakin sering membeli ayam-ayam yang sudah tidak segar, dan rasa khawatir mulai datang, meskipun dia selalu menutupinya dengan alasan praktis. Di sisi lain, Dedi, teman dekat Joko yang hampir setiap hari datang untuk membantu menjaga warung, mulai curiga. "Joko, kok belakangan ini ayam gepreknya rasanya agak aneh ya?" tanya Dedi sambil menyantap sepiring ayam geprek di meja. Joko yang mendengarnya hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegelisahannya. "Ah, biasa itu, Dedi. Mungkin bumbunya yang terlalu pedas. Pedasnya kadang bisa bikin lidah jadi ngerasa aneh, kan?" jawabnya sambil tertawa canggung. "Coba aja makan yang ini. Pasti enak. Yang ini pedasnya pas." Dedi mengangguk dan melanjutkan makanannya. Tetapi dia tidak benar-benar percaya pada penjelasan Joko. Dedi mulai merasa ada yang janggal. Biasanya, jika ayam geprek Joko terasa enak, dia tak akan segan-segan untuk memuji. Tetapi kali ini, ada yang berbeda. Ada rasa yang tidak biasanya. Meskipun sambalnya tetap enak. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif, pikir Dedi sambil mencoba meyakinkan dirinya. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menggelayuti Joko. Setiap kali ada pelanggan yang membeli ayam geprek, dia merasa sedikit cemas. Beberapa pelanggan mulai bertanya-tanya tentang kualitas ayam yang digunakan. "Bang, ayamnya kok agak keras ya? Biasanya lebih empuk," keluh seorang pembeli yang sedang mengunyah potongan ayam. Joko langsung terdiam sejenak. Biasanya dia tidak terlalu memperhatikan detail seperti itu, karena yang penting adalah rasa sambal dan bagaimana ayam digoreng. Tetapi kini, keluhan itu mulai semakin sering terdengar, dan Joko merasa semakin terpojok. Apa yang terjadi dengan ayam ini? Apa benar ayam ini sudah terlalu lama? Pikirnya dalam hati. Seharusnya dia tahu bahwa meskipun ayam tersebut tampak masih bisa dimasak, kualitasnya sudah jauh menurun. Namun, nafsu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar membuatnya mengabaikan peringatan dari tubuhnya sendiri. Pelanggan yang datang hari itu semakin banyak. Meskipun ada beberapa yang mengeluh, namun Joko tetap berusaha menjalankan warungnya seperti biasa. Dia tahu, jika warungnya kosong dan tidak ada yang membeli, itu akan merugikan dirinya sendiri. "Aku harus terus berusaha. Yang penting pelanggan tetap datang," kata Joko pada dirinya sendiri sambil terus menggoreng ayam, meski dalam hati dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dia sembunyikan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketika Joko mencicipi ayam goreng yang baru saja dia buat, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa pahit yang tak biasa di mulutnya. Apa yang salah dengan ayam ini? Kok rasanya aneh banget ya? Pikirnya. Dia menunduk, merenung sejenak, tapi kemudian memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan memasak. "Ah, mungkin aku hanya lelah. Besok pasti enak lagi," bisiknya, berusaha menghibur diri. Sementara itu, pembeli yang duduk di meja dekat dapur mulai merasa mual. Seorang pria yang tadinya menikmati ayam geprek dengan lahap, tiba-tiba terbatuk-batuk keras dan berdiri, menggenggam perutnya. "Bang, ayamnya kok rasanya aneh banget. Saya nggak kuat makan ini, deh," katanya sambil berjalan keluar dengan langkah terburu-buru. Joko yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Kenapa mereka bisa tahu? Apa yang terjadi dengan ayam ini? Pikirnya, kebingungan. Rasa mual yang semakin mengganggu membuatnya sedikit goyah. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi,
Tetapi perasaan itu dipaksa untuk ditutupinya dengan senyum. Pada saat yang sama, beberapa pembeli lain mulai meninggalkan warung tanpa menghabiskan makanannya. Mereka mengeluh tentang rasa ayam yang tidak enak, dan bahkan ada yang memanggil pelayan untuk meminta uang mereka kembali. Semua ini semakin membuat Joko gelisah. Di dalam hati, dia mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Apa yang selama ini dia lakukan, menggunakan ayam-ayam yang sudah tak segar, akhirnya mulai menampakkan akibatnya. Mungkin selama ini dia terlalu banyak menutup mata terhadap hal ini, mengabaikan firasat buruk yang muncul dalam hatinya. Semua demi uang. Semua demi keuntungan yang lebih besar. Joko semakin cemas, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun berjualan ayam geprek, dia merasa tidak yakin dengan apa yang sedang dia lakukan. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa mundur begitu saja. Keesokan harinya, warung Joko tetap buka seperti biasa, meskipun kegelisahan masih menggerogoti dirinya. Joko merasa tidak bisa menghentikan usaha ini begitu saja. Namun, hatinya terasa semakin berat. Semua keluhan pelanggan tentang rasa ayam yang aneh semakin membebani pikirannya. Ketika dia membuka warung pagi itu, perasaan cemas menghantuinya. Setiap kali ada pembeli yang datang, dia merasa takut mereka akan mengeluhkan hal yang sama. Mungkin hari ini lebih baik, pikirnya sambil mempersiapkan ayam untuk digoreng. Namun, rasa khawatir terus muncul dalam dirinya. Sejak beberapa hari terakhir, dia semakin merasa bahwa jalan yang dia pilih ini akan membawa akibat buruk yang tidak bisa lagi dihindari. Hari itu terasa berbeda bagi Joko. Setelah menghabiskan malam yang penuh kecemasan, ia merasa seperti ada yang mengganjal di dalam dirinya. Ketika membuka warung pagi itu, rasa cemas terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil seakan penuh dengan kegelisahan. Sementara itu, warung ayam geprek yang biasanya ramai, terasa lebih sepi dari biasanya. Joko mengalihkan perhatiannya pada tumpukan ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong. Bau amis yang tercium begitu kuat seakan tak bisa disembunyikan oleh bumbu pedas yang biasa ia gunakan. Mungkin hanya perasaan saja, gumamnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati. Tapi tetap saja, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, kegelisahan itu tetap ada. Sambil menggoreng ayam-ayam tersebut, Joko merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Perutnya terasa mual, dan beberapa kali ia harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tetapi karena tak ingin mengkhawatirkan pelanggan yang sudah datang, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Semua akan baik-baik saja. Ini hanya rasa lelah. Aku sudah terbiasa, pikirnya dalam hati. Setiap kali ia menggoreng ayam tersebut, bau aneh itu semakin menyengat. Joko berusaha menepisnya dengan berpikir bahwa bumbu pedas yang ia buat akan menutupi semua itu. Sambal cabainya sudah cukup terkenal di kalangan pelanggan, dan itu adalah salah satu alasan utama mereka datang ke warungnya. Bumbu pedas yang khas menjadi daya tarik utama dari ayam geprek yang dijualnya. Pedas itu yang bikin pelanggan datang, pikir Joko, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa sambal akan menutupi semua kekurangan yang ada. Namun, meskipun ia berusaha meyakinkan diri, ia tak bisa menutupi kegelisahan yang semakin mendalam. Ketika beberapa pelanggan mulai datang, mereka memesan seperti biasa, tetapi Joko bisa melihat ekspresi mereka yang agak aneh setelah mencoba ayam geprek buatannya. Seorang pria yang biasanya selalu memuji ayam geprek Joko, kali ini hanya memakan sedikit dan menaruh sendoknya dengan cepat. "Bang, ayamnya kok agak keras ya? Rasanya juga agak aneh," kata pria itu dengan wajah kebingungan. Joko mencoba tersenyum dan memberi penjelasan. "Ah, mungkin bumbunya yang sedikit pedas, jadi agak keras sedikit, Pak. Nanti coba saya ganti," jawab Joko sambil tersenyum. Meski di dalam hati ia merasakan cemas yang semakin besar. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pikirnya sambil berusaha tetap tenang. Ketika pria itu pergi tanpa menghabiskan makanannya, Joko merasa ada yang tidak beres. Pikirannya semakin kalut. Ia memeriksa ayam-ayam yang sedang digoreng satu persatu, mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Baunya semakin kuat,
dan tekstur ayam yang digoreng terasa lebih keras dari biasanya. Joko mulai merasa pusing. Perutnya semakin mual, dan tubuhnya terasa lemas. Apa yang terjadi dengan ayam-ayam ini? Gumamnya dalam hati. Ia merasa semakin cemas dan tak tahu harus berbuat apa. Namun, karena takut kehilangan pelanggan, dia tetap melanjutkan aktivitasnya seolah semuanya baik-baik saja. Saat seorang pembeli lain yang duduk di dekat dapur mencoba ayam gepreknya, ia tiba-tiba terbatuk-batuk keras, matanya sedikit merah, dan wajahnya terlihat kesakitan. "Bang, ayamnya kenapa? Kok rasanya kayak ada yang gak beres?" Keluh pembeli itu sambil berdiri dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Joko hanya bisa terdiam, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Perasaan takut dan cemas semakin melanda dirinya. Apa yang harus aku katakan? Kenapa mereka bisa tahu? Pikir Joko, mencoba menenangkan diri sambil memandangi pelanggan yang pergi dengan cepat. Joko menyadari bahwa semakin banyak orang yang mulai merasa tidak nyaman dengan ayam yang ia jual. Meskipun ada beberapa pembeli yang masih melanjutkan makanannya, mereka semua mulai meninggalkan warung lebih cepat daripada biasanya. Setelah beberapa menit, Dedi datang untuk memeriksa keadaan warung. Dedi, yang sudah lama berteman dengan Joko, langsung melihat ekspresi cemas di wajah sahabatnya itu. "Joko, ada apa? Kenapa semua orang terlihat nggak nyaman makan ayamnya?" tanya Dedi, menyadari sesuatu yang tidak biasa. Joko yang merasa terpojok hanya bisa menggelengkan kepala. "Enggak tahu, Dedi. Mungkin ayamnya nggak segar. Aku nggak ngerti juga kenapa rasanya jadi kayak gini," jawab Joko dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Dedi yang mulai curiga tidak bisa menahan rasa khawatirnya. "Joko, kamu pasti tahu kan kalau ayam yang kamu beli itu sudah terlalu lama. Itu bisa berbahaya, loh," kata Dedi, berbicara dengan nada yang sedikit khawatir. Joko hanya menunduk, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Dedi mulai menatap Joko dengan serius. "Joko, aku tahu kamu pasti butuh uang, tapi ini tidak bisa terus dibiarkan. Kamu harus berhenti menggunakan ayam yang sudah tidak segar itu," ujar Dedi dengan tegas. "Kamu lihat sendiri, kan? Pelanggan mulai kabur, dan ada yang merasa mual. Ini bisa berbahaya kalau terus dibiarkan. Kalau sampai ada yang kena keracunan, bukan cuma warungmu yang tutup, tapi juga nama baik kamu bisa hancur," lanjut Dedi, mencoba memberi peringatan yang lebih serius. Joko hanya diam, wajahnya semakin pucat. Ia merasa bahwa Dedi benar. Ia sudah berulang kali menggunakan ayam yang sudah tidak segar, tapi rasa takut kehilangan pelanggan dan keuntungan selalu membuatnya mengabaikan peringatan dalam dirinya sendiri. "Aku tahu, Dedi, tapi aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku berhenti, aku nggak bisa bayar sewa tempat ini. Aku nggak bisa terus begini," jawab Joko dengan suara parau. Dedi menepuk bahu sahabatnya itu dengan lembut. "Joko, ini bukan cuma soal uang. Kalau kamu terus begini, masalah yang lebih besar akan datang. Kamu bisa kehilangan lebih dari sekadar warung ini." Dedi menghela napas panjang. "Aku nggak mau lihat kamu terjerumus lebih dalam. Pikirkan lagi, Joko," tambah Dedi, kemudian pergi meninggalkan warung dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Joko berdiri di depan warung, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Semua perkataan Dedi mulai meresap dalam pikirannya. "Apa yang aku lakukan selama ini?" pikir Joko dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa jalan yang telah ia pilih sangat keliru. Semua keuntungan yang selama ini ia peroleh tidak sebanding dengan konsekuensi yang sedang ia hadapi. Semua keluhan pelanggan yang tidak nyaman setelah makan ayam geprek itu menjadi pengingat bagi Joko bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya salah, tetapi juga tidak bertanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan bersalah itu semakin menguat. Dia tahu, jika dia terus menggunakan ayam yang sudah tak layak konsumsi, akhirnya akan ada pihak yang harus menanggung akibatnya. Malam hari itu, Joko merasa lelah baik fisik maupun mental. Setelah warungnya sepi dan tidak ada lagi pembeli, ia duduk di belakang warung, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia teringat tentang bagaimana awalnya ia mulai berjualan ayam geprek.
Semua dimulai dengan harapan yang besar, ingin membangun usaha sendiri, menghindari hidup sebagai buruh pabrik yang penuh dengan rutinitas dan peraturan yang ketat. Tapi sekarang, semua yang ia bangun mulai runtuh satu persatu. Pelanggan yang dulu datang dengan senyum puas, kini mulai pergi dengan rasa kecewa. Joko merasa seperti terperangkap dalam pilihannya sendiri. Apa aku benar-benar bisa terus begini? Gumamnya dalam hati, sambil memandangi warung kosong yang biasanya selalu dipenuhi dengan tawa dan obrolan pelanggan. Di luar, angin malam bertiup sejuk. Joko merasakan betapa berat beban yang harus ia pikul. Namun, rasa cemas dan bersalah semakin menggerogoti dirinya. Seharusnya ia mendengarkan peringatan dari Dedi, atau bahkan lebih baik lagi, mendengarkan suara hatinya yang sudah lama ia abaikan. Sekarang, segalanya sudah terlambat. Joko tahu, jika ia terus menutup mata terhadap kenyataan, maka akibatnya akan lebih buruk lagi. Keputusan-keputusan yang ia buat untuk menekan biaya dan mencari keuntungan lebih cepat kini mulai menghancurkan dirinya. Dia tidak tahu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini. Keesokan harinya, warung Joko masih buka seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Joko merasa tidak lagi memiliki semangat yang sama untuk menjalankan warungnya. Meskipun ia tetap melayani pelanggan dengan senyuman, hatinya terasa kosong. Pelanggan yang datang sudah tidak sebanyak dulu. Beberapa dari mereka sudah mulai beralih ke warung lain setelah mendengar keluhan tentang ayam gepreknya. Joko merasa seperti semuanya mulai runtuh perlahan. Hari itu, seorang wanita datang ke warung, memesan ayam geprek seperti biasa. Namun, saat ia menggigit ayam tersebut, ekspresi wajahnya berubah drastis. Wanita itu meletakkan sendoknya, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan berlari keluar sambil muntah-muntah. Joko berdiri terpaku, menyaksikan kejadian itu. Perasaan bersalahnya kini terasa sangat menekan. Ia tahu, saat ini, warungnya bisa saja tutup selamanya. Ia bahkan mungkin akan menghadapi tuntutan hukum jika ada pelanggan yang melaporkan kejadian ini. Tetapi yang lebih penting lagi, Joko sadar bahwa ia telah bermain dengan takdirnya sendiri, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah semuanya sekarang. Keesokan harinya, warung Joko masih buka seperti biasa, meskipun sudah jelas ada perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Hari itu, atmosfer di warungnya terasa sangat berbeda. Joko tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti dulu. Biasanya, dia bangga dengan ayam geprek buatannya yang pedas dan enak. Tapi sekarang, dia merasa seperti semua yang telah dia bangun mulai hancur perlahan. Meski dia tetap melayani pelanggan dengan senyuman dan segenap usaha, dalam hatinya ia merasa kosong. Setiap kali ada pembeli yang datang, ia merasa was-was, berpikir apakah mereka akan mengeluh lagi tentang ayamnya. Rasa takut itu semakin menekan dirinya, seolah-olah setiap gerakan dan keputusan yang ia buat sudah dipenuhi dengan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Pada saat yang sama, warung yang dulu selalu ramai kini terlihat lebih sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang datang, dan mereka tampak tidak begitu antusias. Beberapa di antaranya mulai memilih untuk makan dengan cepat dan segera pergi, seolah menghindari untuk berlama-lama di sana. Joko bisa merasakan betul perubahan ini. Bahkan, beberapa pelanggan yang biasa datang hampir setiap hari, kini mulai datang dengan jarang. Mereka tidak lagi memuji rasa ayam geprek Joko, bahkan beberapa mulai menanyakan apakah ada bahan lain yang digunakan. Setiap pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Joko. Ia sadar bahwa reputasi warungnya sudah mulai tercemar. Beberapa dari mereka mungkin sudah mendengar tentang keluhan yang beredar, dan mungkin tidak ada yang bisa membuat mereka kembali. Di tengah kegelisahan itu, sebuah kejadian kecil membuat semuanya terasa semakin nyata. Seorang wanita datang ke warung, memesan ayam geprek seperti biasa. Awalnya, Joko merasa sedikit lega, karena wanita itu tampak tidak curiga atau ragu. Namun, begitu wanita itu menggigit ayamnya, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya berubah pucat, dan ia segera meletakkan sendoknya. Joko yang sedang sibuk di dapur, mendengar suara wanita itu seperti batu keras dan menghela napas dengan susah payah. Kemudian, wanita itu berlari keluar dengan cepat, sambil memegangi perutnya dan terbatuk-batuk.
Joko berdiri tertegun, tanpa bisa berkata apa-apa. Itu adalah momen yang menyadarkan Joko bahwa, apapun yang dia coba hindari, kenyataan sudah mulai datang dengan sangat keras. Perasaan panik langsung merasuki Joko. Ia merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di depan matanya. Selama beberapa detik, ia hanya berdiri diam, memandang pintu warung yang terbuka lebar setelah wanita itu pergi. Joko tahu, ini bukanlah hal yang sepele. Ini adalah peringatan yang sangat nyata. Jika ada yang merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami gejala keracunan setelah makan ayam gepreknya, warung ini bisa ditutup dalam hitungan hari. Reputasi yang selama ini dibangunnya bisa hancur dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, kebanggaannya akan ayam gepreknya yang dulu selalu dipuji kini berubah menjadi beban yang sangat berat. Rasa takut dan cemas semakin membelenggu Joko saat ia mulai menyadari bahwa situasi ini sudah tak bisa lagi disembunyikan. Semua upayanya untuk mempertahankan warung dengan cara yang salah mulai menampakkan akibat yang serius. Jika saja ia tidak mengabaikan tanda-tanda peringatan dari tubuhnya, dari pelanggan, dan dari sahabatnya, mungkin semuanya bisa berjalan lebih baik. Tetapi kenyataannya, ia sudah terjebak dalam putaran kesalahan yang semakin besar. Setiap kali ia melangkah untuk melanjutkan pekerjaan sehari-hari, hatinya terasa semakin berat. Begitu banyak pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya. Apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaikinya? Pikirnya. Apakah semuanya sudah terlambat? Pada saat itu, Joko sadar bahwa ia telah mengabaikan banyak hal penting dalam hidupnya. Uang memang penting, tapi tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan dan kepercayaan pelanggan. Namun, keinginan untuk terus berkembang, untuk mendapatkan keuntungan lebih, telah membuatnya buta akan bahaya yang ada di depan mata. Semua itu telah menjadi beban yang semakin menyesakkan dadanya. Mungkin saat ini, ia harus membuat keputusan besar. Tapi bagaimana jika semuanya sudah terlalu jauh? Bagaimana jika pelanggan-pelanggan yang pernah setia sudah tidak akan kembali? Pikiran-pikiran ini semakin menghimpit dirinya, dan ia merasa seperti ada tembok besar yang memisahkan dirinya dari segala yang pernah dia impikan. Di sisi lain, beberapa pembeli mulai memberi feedback negatif. Beberapa dari mereka tidak hanya merasa kecewa, tapi ada yang mulai berbicara keras tentang ayam yang mereka makan. Kok rasanya aneh banget ya? Bukan cuma keras, tapi juga aneh baunya. Keluh seorang pembeli dengan suara keras. Joko yang mendengar keluhan itu langsung merasa panik. Ia mencoba untuk menjelaskan. Mungkin bumbunya yang terlalu pedas. Pak, saya akan ganti yang baru, jawab Joko dengan terbata-bata. Tetapi, semakin ia berbicara, semakin terasa bahwa semua yang dia katakan tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan ayam yang dia jual. Bahkan seorang wanita yang tadinya memesan dengan biasa, tiba-tiba berdiri dan menoleh pada Joko dengan tatapan penuh rasa curiga. Apakah ayam ini sudah layak untuk dimakan? Tanyanya dengan nada yang sangat tajam. Joko hanya bisa diam, tubuhnya terasa kaku, dan matanya menunduk, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Semua keluhan dan pertanyaan itu mengalir seperti badai, dan Joko semakin merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Namun, saat itu juga, kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Jika ia terus berusaha menutup mata dan mengabaikan semua masalah ini, bukan hanya warungnya yang akan tutup, tapi mungkin juga masa depannya sebagai seorang pengusaha. Joko merasa bingung, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa ada kesempatan untuk mengubah jalan hidupnya. Walaupun jalan itu tidak mudah, ia sadar bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Saat itu juga, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Aku harus menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Joko memandangi warungnya yang sepi, lalu berpikir kembali tentang keputusan-keputusan yang telah ia buat selama ini. Ia teringat ketika pertama kali membuka warung ini dengan penuh semangat, mengandalkan kemampuan memasak dan ide ayam geprek yang unik. Dulu, dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan semuanya, termasuk kualitas bahan yang digunakan. Namun, kini, semuanya berbalik menjadi bumerang. Keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat membuatnya mengabaikan pentingnya kualitas dan kepercayaan pelanggan. Dalam sekejap,
Ia merasa semua itu telah runtuh. Pelanggan yang dulu datang dengan senyuman kini meninggalkan warungnya dengan kekecewaan yang jelas tergambar di wajah mereka. Saat malam datang, Joko duduk sendirian di kursi belakang warung, memandangi langit malam yang gelap. Dalam keheningan itu, ia merasa seluruh dunia menekan dirinya dengan berat yang tak terbayangkan. Tadi siang, seorang pelanggan yang datang mengeluh dengan keras tentang ayam yang tidak segar dan bahkan mengancam akan melaporkannya. Rasa takut itu masih menghantuinya, meski ia sudah mencoba untuk mengalihkan pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayam itu? Mengapa semua masalah ini datang begitu cepat? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepala Joko, dan setiap kali ia mencoba berpikir positif, perasaan takut dan cemas justru semakin menguat. Joko menyadari bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk berubah. Ia bisa saja terus mempertahankan cara lama, tapi itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan jika sampai ada yang keracunan atau mengalami masalah lebih serius, bukan hanya warung ini yang akan ditutup, tapi kemungkinan besar ia akan menghadapi tuntutan hukum. Tidak hanya itu, ia juga bisa kehilangan semua yang telah ia bangun selama ini, bahkan nama baiknya sebagai seorang pedagang. Saat itulah, dengan berat hati, Joko memutuskan bahwa ia harus menghentikan penggunaan ayam yang sudah tak segar itu. Ia harus mencari cara lain untuk mempertahankan warungnya, meskipun itu akan membutuhkan banyak pengorbanan. Keesokan harinya, Joko pergi ke pasar untuk membeli ayam yang benar-benar segar. Setelah sekian lama, akhirnya dia menyadari betapa pentingnya kualitas bahan dalam menjaga nama baik usaha. Hari itu, Joko memulai langkah baru dalam usahanya. Meskipun ia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli ayam yang lebih segar dan berkualitas, ia merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk memberi pelanggan makanan yang benar-benar layak dimakan, bukan hanya mencari keuntungan dengan cara yang salah. Dengan tekad yang baru, Joko mulai meracik ayam geprek dengan hati-hati, memastikan semua bahan yang ia gunakan benar-benar segar dan berkualitas. Tentu saja, itu tidak mudah, dan akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan pelanggan kembali. Namun, kali ini, Joko merasa yakin bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Jika ini yang harus aku lakukan untuk mempertahankan warungku, aku akan melakukannya, pikirnya sambil melihat ayam-ayam yang segar di tangan. Seiring berjalannya waktu, warung Joko mulai menarik kembali pelanggan, meskipun tidak sebanyak dulu. Namun, setiap kali pelanggan baru datang, Joko merasa bangga karena ia bisa memberikan mereka sesuatu yang layak dan enak untuk dimakan. Tidak ada lagi rasa khawatir atau ketakutan yang menggelayuti hatinya. Semua yang ia lakukan kini didasari oleh kesadaran bahwa kualitas dan kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam bisnis. Warung Joko kini kembali menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan kepuasan, bukan lagi tempat yang dipenuhi dengan kekecewaan dan ketakutan. Namun, meskipun usaha Joko mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman ini. Dia belajar bahwa tak ada yang lebih penting dari bertanggung jawab atas apa yang kita jual, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mempertahankan usaha selain dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan.